Pria ini meletakkan beberapa tisu. Dia yang tidak membuang air selama 10 hari. Dengan segera mendapat rasa kelancaran. Bentangan kaki yang nyaman. Tiba-tiba, dia menemukan buih-buih di lantai. Pengalaman bertahun-tahun dari polisi mengatakan kepadanya, ini tidak beres. Dia segera memakai sarung tangan, mengeluarkan pisau kecil dan membuka, masuk melalui celah-celah di lantai. Setelah itu dia menariknya, kemudian memindahkan keramik. Sebuah terowongan muncul di depannya. Pria ini tertawa bahagia. Jika ini kasus besar maka dia akan naik 2 tingkat lebih tinggi. Dia menghancurkan cermin, mengambil sepotong dan masuk ke terowongan. Setelah memastikan keamanan dengan cermin, dia langsung berjalan masuk. Terowongan itu lembab dan gelap. Tidak berjalan jauh, tiba-tiba terdengar suara. Pria segera bersembunyi, mengeluarkan sebuah cermin dan melihat. Beberapa pria sedang menyeret seorang gadis, berjalan ke arahnya. Gadis itu berjuang melepaskan diri, tampaknya dia diculik. Pria itu maju, mengambil kepala dan membenturkan ke dinding. Kemudian sebuah tumpukan menjatuhkan satu orang. Kemudian menarik seseorang dijadikan perisai. Tembakan itu menarik banyak orang jahat. Dia segera dikelilingi, menangkap pria dan memukulnya. Detik selanjutnya, pria segera mengeluarkan air cabai dan menyemprot ke keduanya. Situasi berbalik dalam sekejap, membawa gadis dan berlari keluar. Pria bernama William adalah polisi perbatasan. Dengan kekuatannya sendiri, dalam 32 tahun di kepolisian, dia mengakhiri sarang perdagangan manusia. Dan atasan memarahi, menyalahkan dia karena bertindak tanpa tim dukungan. William ingin mencari ke terowongan lagi, tapi atasan menolaknya, memintanya untuk pulang beristirahat. Sedangkan di kantor polisi, semua rekan sedang menyambutnya. Tapi bukan karena dia memecahkan kasus besar, melainkan merayakan dia pensiun. Tapi William sangat tidak senang, langsung membuang kue ke dalam tong sampah. Dia terbiasa dengan pekerjaan yang mendebarkan, dan tidak berniat pensiun. Polisi ini tidak biasa. Dia tidak hanya bisa memecahkan kasus besar saat buang air, pergi berbelanja saja. Dia bisa mengenali pelaku, kemudian dengan mudah menaklukkan pelaku. Tapi saat ini dia sudah pensiun. Datang ke sebuah restoran dan menikmati makanan. Itu adalah penjahat setempat Jack. Berjalan dengan sombong. Tindakan tidak membayar makanan itu mendapat teguran dari William. Malam hari William mengemudi mobil. Kemudian tiba-tiba muncul seorang wanita di belakang. Kebetulan itu adalah gadis yang bersama para penjahat. Dia sedang diburu oleh bos hitam. Memohon pada William untuk membawanya keluar batasan. William tidak ingin terlibat masalah. Langsung mengantar wanita ke kantor polisi. Pihak polisi takut dengan bos hitam. Kemudian mengantar wanita itu kembali. Sedangkan saat William di perjalanan ke rumah, bannya ditembak oleh bos hitam. Dibawa ke hadapan bos hitam. Dia mengancam William untuk menjauh dari wanita. Jika tidak maka akan membunuhnya. Awalnya dia kira semuanya telah berakhir. Tapi wanita itu mencarinya lagi. Dia penuh dengan luka, dan juga mengandung anak bos hitam. Dia memohon William membawanya pergi. Setelah itu dia pingsan. Bos hitam mencari orang ke sini. Dia segera menyembunyikan wanita. Tapi baru saja keluar rumah, dia langsung dipukul sekelompok orang. Sebuah putaran menemukan wanita itu. Wanita menendang pistol pria itu, mengambil styrofoam dan disemprot ke wajah. Dengan cepat pria itu jatuh. Di sisi lain, sebuah tabrakan William. Dia memakan beberapa tumbukan. Setelah pertarungan sengit, dia berhasil mendapatkan pistol. Pria itu memohon sambil menangis. Tiba-tiba tembakan datang dari belakang. Pria itu pun mati. Kelihatannya wanita juga orang kejam. Pria mengambil ponsel dan terkejut. Ternyata pria telah membagikan lokasi ke bos hitam. Tempat ini telah bocor. William segera mengemas barang, membawa wanita memulai jalan pelarian. Siapapun tidak menyangka, ini adalah awal mula mimpi buruk. Polisi ini Arab dengan hukum militer. Menghadapi pemburuan bos Meksiko, dia segera menggunakan semua cara. Menghadapi penjahat bersenjata lengkap, rasanya tidak ada kemenangan. Langsung menggunakan keberangkatan sebagai cara. Tapi wanita yang hamil 7 bulan ini tidak bertenaga. Untuk menghindari terkejar, William membungkus kain di sekitar kaki mereka. Jadi tidak akan meninggalkan jejak di pasir. Kemudian menggunakan cara memancing, meletakkan earphone wanita di tempat tinggi. Membuat ilusi barang tidak sengaja terjatuh, agar pembunuh mengira mereka telah pergi. Lalu dia dan wanita bersembunyi di satu sisi. Dengan segera pembunuh menemukan earphone, mengira mereka melewati bebatuan. Dengan tidak ragu mengejarnya. Sedangkan William telah menggunakan ketel bawah.
merusak semua bagian motor pembunuh, menemukan bahan makanan dan terus pergi. Di sisi lain, pembunuh kembali lagi. Tembakan terus-menerus membuat mereka panik. Tiba-tiba, wanita menemukan 2 mayat. Saat wanita sangat ketakutan, William telah menggunakan cara lain. Memakaikan bajunya dan wanita ke mayat, kemudian disandarkan bersama. Saat pembunuh mendekat, dia menyadari tidak benar. Sedangkan keduanya telah tiba di garis perbatasan. William menggergaji jaring hingga muncul lubang besar. Pembunuh telah tiba saat dia menyeberangi jaring. Menghadapi pistol, William sama sekali tidak panik. Melempar tas ke tepi, berteriak pada para pembunuh, "Jika kamu berani menembak, patroli perbatasan akan menemukanmu. Kita akan segera bertemu lagi." Pembunuh wanita berbalik badan dan pergi. Menerima sinyal bahwa jaring besi dirusak, 2 petugas patroli langsung datang dan memeriksa keadaan sekitar. William yang sangat berpengalaman, gunakan perisai cahaya yang disiapkan, berhasil bersembunyi dari mereka. Tapi baru saja berjalan tidak lama, dia bertemu seorang pembunuh lagi. William menggunakan wanita sebagai umpan, menarik perhatian pembunuh, lalu mengambil kesempatan menghabiskan 1 orang. Satunya lagi ingin pergi dengan mobil, tapi ditahan oleh William, mengambil kepala dan dibentur ke pintu mobil. Sekali 2 kali, dengan segera pembunuh itu mati, dan William membawa wanita meneruskan jalan.